cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang mudah sebar-sebar. Karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak urusan mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu? Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mending itu daripada keliru. Akunya sebar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, dulu. Siapa tahu? Yo. Hello. 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 Siapa tahu? Yo. Hello. 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 Siapa tahu? Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Ikuti dengan 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncur program literasi digital nasional hari ini.
3, cek, cek. Salam literasi Indonesia makin cakep digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dalam webinar Literasi Digital tahun 2021. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021, bersama saya Irman Heriana, selaku pembawa acara sekaligus moderator, yang pada hari ini dan tentunya semuanya semangat pagi. Salam literasi Indonesia semakin cakep digital. Dan teman-teman, kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari dan tidak membuat kerumunan. Dan mudah-mudahan mari sama-sama kita berdoa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertama saya ingin menyapa kepada yang terhormat Dirjen Aftika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pangerapan. Kemudian yang kami hormati para narasumber. Yang pertama adalah Ibu Rida Rizky Navanda SEMSI. Selamat pagi. Lalu kemudian yang kedua yang kami hormati Ibu Astri Dwi Andriani, SIKOM MIKOM. Selamat pagi, Bu. Lalu kemudian yang ketiga yang kami hormati Ibu Afifah Hana Wahyuni, MPSI Psikolog. Selamat pagi juga, Ibu. Lalu kemudian yang terakhir narasumber kita yaitu yang kami hormati Bapak atau Mas nih sepertinya, Mas Yuda Oktana SIKOM. Selamat pagi.
Dan juga telah hadir bersama-sama dengan kita key opinion leaders kita yang kami hormati, Andromeda Mercury. Apa kabar? Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Mudah-mudahan webinar pada hari ini diberikan kelancaran. Berdoa, dipersilakan. Gak ada suaranya gimana?
teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia, semoga tetap semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini. Yang tentunya webinar pada hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan alhamdulillah di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 pada hari ini kita bisa bersua kembali walaupun dalam keadaan daring. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar. Dan tentunya webinar pada hari ini mempunyai tema menjadi produktif dan kreatif saat pandemi. Seperti kita ketahui bersama teman-teman, pandemi telah mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Hampir semua aktivitas hari ini dilakukan oleh online. Ada yang mendapatkan pengaruh positif, tapi juga ada yang ternyata mempengaruhi secara negatif di kehidupan kita. Meskipun telah ada kebijakan new normal, setiap orang harus tetap menjaga jarak, mengikuti sejumlah protokol kesehatan. Kemudian di PPKM saat ini juga banyak orang-orang yang akhirnya harus work from home, bekerja di rumah. Lalu kemudian ada juga yang mereka bekerja di rumah, tapi mereka mendapatkan PHK, artinya ya di rumah tapi tidak bekerja. Nah, kemudian setelah tidak bekerja, apa yang harus kita lakukan? Apa kita menjadi kaum rebahan? Nggak mungkin ya. Makanya untuk teman-teman yang hari ini ikut di webinar ini, kita akan dikasih tahu atau akan sama-sama belajar bagaimana menjadi produktif dan kreatif di saat pandemi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan perkenalan dengan key opinion leader kita, yaitu Andromeda Mercury, Mas Andromeda Mercury. Halo Mas Andromeda, apa kabar? Bisa dengar suara Halo saya? Mas, apa kabar Mas? Baik Mas, Alhamdulillah Mas. Saya agak berisik ya, soalnya saya ada di luar kantor ini. Hari ini meskipun PPKM darurat, tapi kalau jurnalis nggak libur-libur kita Mas biasanya Mas. Ini masih kerja, terdengar jelas suara saya Mas? Oh oke. Ya, Mas Andromeda. Ya Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, sehat Mas, kabar saya Mas. Audio saya jelas terdengar nggak nih Mas? Ya. Audio saya juga jelas terdengar kan ya? Jelas sekali Mas. Oke. Firman Mas ya? Ya. Mas Andromeda gimana? Sekarang alhamdulillah sehat ya kan? Nah, di zaman pandemi ini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Karena saya yakin memang ada beberapa orang yang masih bekerja, tapi banyak orang yang akhirnya hari ini bekerja di rumah. Tapi juga nggak sedikit juga orang-orang yang akhirnya dirumahkan. Nah, pertanyaannya di era pandemi yang saat ini, ya begitu luar biasa, kita nggak pernah tahu sampai kapan. Kira-kira Mas, apa sih yang bisa kita lakukan? Apalagi di era digital hari ini ya, maksudnya ya media sosial luar biasa. Nah, gimana kira-kira? Luar biasa nih pertanyaannya, tapi memang era pandemi ini tantangannya luar biasa, bahkan hampir seluruh sektor Mas kena dampaknya. Mas tadi udah menyebutkan ada yang dirumahkan, ada bahkan yang terpaksa di PHK oleh perusahaan. Yang tadinya mungkin mereka mendapatkan gaji bulanan, penghasilan secara rutin, tapi mau nggak mau sekarang mereka harus memutar otak bagaimana agar bisa berpenghasilan, apalagi yang sudah berumah tangga. Saya sangat menyayangkan dengan keadaan sekarang kalau kita menyerah di tengah jalan. Jadi kita harus berpikir kreatif, memanfaatkan seluruh daya yang kita punya, apalagi sekarang di tengah industri 4.0. Jadi mau nggak mau kita harus memanfaatkan era digital ini. Kita mau kalah atau menang ya tergantung penggunaan dari teknologi. Kalau kita bisa menggunakan teknologi secara baik, saya yakin tetap bisa produktif. Contohnya saja yang simpel, kita bisa jualan online. Kita bisa membuat kursus-kursus yang sekarang online, yang tadinya mungkin offline tapi sekarang sudah beralih ke online semua. Bahkan saya saja yang bekerja di TV seperti ini Mas, kami dalam waktu dekat ingin mencari presenter, news presenter seperti itu. Kami mengadakan kompetisi, bukan lagi offline, bukan lagi datang ke kampus-kampus, tapi kami berencana merekrut karyawan itu melalui online. Jadi kami nanti mau mencari mahasiswa fresh graduate yang kira-kira punya minat atau passion di bidang public speaking, ya jelas kita akan cari bakat-bakat
andal, nanti kita audisinya juga melalui online. Nanti informasinya saya cantumkan di Instagram saya. Jadi mau nggak mau ya peluang-peluang itu selalu banyak di sosial media. Tinggal kitanya saja yang mau menangkap atau tidak. Bahkan untuk menjadi seorang konten kreator di era pandemi ini relatif menjadi banyak sekali pilihannya. Mungkin yang di rumah saja bisa membuat konten soal kuliner, soal kegiatan sehari-hari bersama keluarga, juga bisa dijadikan sebagai bahan kreativitas yang nantinya berujung pada produktivitas dan juga menghasilkan. Gitu, Mas. Ya. Nah, di era pandemi ini sebenarnya juga memang ada sisi positif yang bisa kita ambil ya, walaupun sebenarnya kita tidak mensyukuri ada pandemi ini, tapi kan maksudnya IG, Facebook atau media sosial lainnya itu kan sebenarnya kan sudah lama, tapi akhirnya pemakaiannya di zaman pandemi ini luar biasa, dan kemudian ini jadi lebih maksimalnya luar biasa, betul nggak? Maksudnya kayak gini lah, Zoom juga kan sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian akhirnya karena pandemi kita akhirnya harus belajar bagaimana menggunakan media-media yang ada di media sosial. Nah, kira-kira menurut Mas, seberapa besar sih kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau berbisnis atau produktif lainnya, kemudian itu bisa dilakukan di media sosial tuh seberapa besar? Apakah itu bisa memang influence-nya besar banget, bisa kita lakukan sama seperti offline juga, atau bagaimana dengan kondisi seperti ini? Peluangnya besar sekali, Mas. Bahkan mungkin kalau saya amati saat ini, kalau kita liputan di lapangan, yang tadinya mungkin mereka jualan retail, mereka punya toko offline, tapi mereka bahkan bisa dikalahkan dengan orang-orang yang mempunyai toko di marketplace, di online. Jadi pergeseran zaman sudah luar biasa, mau nggak mau pandemi ini memaksa kita untuk beralih ke sektor digital. Nanti bayangan saya mungkin dalam 5-10 tahun ke depan, toko-toko baju di perkotaan, jumlahnya akan drastis sangat berkurang, karena mereka secara efisiensi anggaran juga jauh luar biasa. Mereka bisa dari rumah, mereka mungkin mengambil barang dari distributor, jadi seorang reseller atau dropshipper, ya untungnya bisa berkali-kali lipat, mereka bisa menghemat uang sewa. Jadi tinggal kitanya saja punya kemauan tidak. Kalau untuk mencari link atau channel, berhamburan di media sosial, banyak sekali. Tinggal kitanya saja melakukan riset dan analisa. Kira-kira kalau produk baju, misalnya produk makanan, frozen food yang mungkin jangka panjang lebih awet, atau mungkin produk apapun itu, mainan, kemudian barang-barang seperti jam tangan, bahkan gadget, semua bertebaran di online. Jadi ya peluangnya sangat besar, Mas. Pandemi ini mau nggak mau kita itu jadi berubah total. Yang tadinya kita biasa tatap muka dengan orang, kita biasa jualan langsung, tapi karena pandemi ini dengan media sosial yang kita punya, saya yakin kita harus bisa mengoptimalkannya. Kalau istilah sekarang ada namanya memonetisasikannya, bagaimana agar medsos kita ini bukan hanya menjual kenarsisan, tapi juga menghasilkan uang. Apalagi kalau orang yang tadinya memang mereka sangat berharap dengan pemasukan bulanan, tapi karena mungkin di PHK, ya saya berharap ada the power of kepepet. Jadi ketika kepepet, pikiran kreatif-kreatif itu akan muncul dengan sendirinya. Mereka berpikir keras bagaimana memanfaatkan kuota internet yang ada untuk menghasilkan sesuatu. Benar Nanti banget. kita dengarkan para narasumber, saya yakin narasumbernya akan membuka cakrawala kita, wawasan kita, bahwa banyak sekali sebenarnya peluang-peluang di media sosial agar kita ini menjadi kreatif dan juga produktif, karena kalau pilihan konten banyak. Mungkin kalau ingin jadi seorang YouTuber, prosesnya ya butuh effort yang luar biasa, karena ada syarat subscriber, ada syarat viewer agar mendapatkan minimal 1,3 juta, kemudian dicairkan dan masuk rekening. Tapi kalau pengen ya langkahnya cepat, jual di marketplace atau menjadi reseller dulu deh, yang pengen 1-2 hari bisa langsung eksekusi. Gitu sih, Mas. Pandemi ini new normal lah. New normal itu bukan berarti kita hanya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tapi tatanan sosial kita, kemudian ya secara sosial kita bertemu dengan masyarakat, kemudian tata cara bermasyarakat juga hari ini juga sudah berubah begitu ya. Dan ya mudah-mudahan memang akhirnya saya melihat bahwa pandemi ini akhirnya membawa juga kabar baik, bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial dengan online, tapi kita bisa untung lebih banyak atau menghasilkan lebih banyak, produktif lebih hebat, dan kemudian juga kreatif begitu ya Mas ya. Oke, nah saya akan membacakan tata tertib. Sesaat lagi kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama, tata tertibnya adalah peserta
Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom meeting 30 menit. Lalu kemudian yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Lalu kemudian, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Yang pertama adalah nama peserta underscore nama instansi. Ya, contohnya misalkan Susiana underscore Universitas Andalas, begitu. Lalu kemudian yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon tapi juga menyalakan kamera atau on cam selama acara berlangsung. Dan bagi yang ingin bertanya, kami akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Silakan bertanya di kolom chat dengan format yang pertama nama, lalu kemudian pertanyaannya apa, dan ditunjukkan kepada narasumber siapa, yang dimaksudnya siapa narasumbernya, lalu kemudian cantumkan nomor telepon. Kenapa mencantumkan nomor telepon? Karena nanti kita akan memilih 10 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher e-money senilai Rp100.000. Senilai Rp100.000. Jadi ada 10 penanya yang akan kita pilih dan mereka akan mendapatkan voucher e-money senilai Rp100.000. Dan nanti dari 10 itu ada 4 diantaranya akan langsung dapat bertanya kepada narasumber. Dan yang 6-nya nanti kita akan diumumkan di akhir sesi. Begitu. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama, kita akan berkenalan. Beliau adalah seorang wanita, dosen, pendamping kewirausahaan. Beliau adalah Rida Rizky Novanda SEMSI. Ya, dengan judul materinya adalah peluang usaha di dunia digital. Halo, Mbak Rida, Ibu Rida, apa nih saya manggilnya? Mbak, apa Ibu, apa Kakak? Oh, Kakak boleh ya, Mbak boleh. Oke. Halo, Halo, selamat pagi, apa kabar? selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik aja, Mas. Alhamdulillah ya. Oke, udah siap untuk memberikan materi pagi hari ini, pemaparannya? Ya, sudah siap? Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman, mari kita sambut pemaparan dari Ibu Rida Rizky Novanda SEMSI dengan judul peluang usaha di dunia digital. Kami persilakan. Baik, Sobat Kominfo, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Dirjen Aptika, Bapak Samuel, perangkat daerah dari Jambi, ya, dan juga teman-teman peserta dari webinar Gerakan Literasi Digital dari Kominfo ini. Oke, saya senang sekali diundang pada hari ini untuk menjadi narasumber karena memang ini sangat sangat berhubungan dengan beberapa kegiatan saya ya, di mana belakangan ini memang saya sedang melakukan beberapa riset begitu untuk wirausaha milenial ya, karena jurusan saya juga agribisnis, jadi kita fokus ke dunia pertanian seperti itu yang mulai terdigitalisasi. Lalu juga ada beberapa permasalahan di lapangan. Saat ini saya lebih banyak berkegiatan di Provinsi Bengkulu, begitu. Dan ada memang beberapa urgensi untuk mendigitalisasi UMKM ya di Provinsi Bengkulu ini. Jadi karena memang ada dampak pandemi, itu dia tadi sudah dibahas sama key opinion leader. Jadi ada beberapa hal yang memang urgensinya untuk meningkatkan digitalisasi di sektor UMKM. Oke, saat ini saya juga sering jadi motivator wirausaha dan pendamping wirausaha UMKM dan juga wirausaha di level pedesaan. Gitu. Dan sekarang saya ada di manajer inkubator bisnis teknologi Universitas Bengkulu. Oke, baik. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai peluang usaha di dunia digital. Oke, Sobat Kominfo. Berbicara tentang dunia digital ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia digital, pastilah setiap lini kehidupan kita itu, mulai dari sosial ekonomi, dunia informasi, hiburan, bisnis, nah, itu sudah semuanya berbasis digital. Bahkan kita bangun dari tidur aja, hal yang pertama kali kita pakai adalah handphone. Yang sekarang
mayoritas sudah smartphone, ya itu sangat berhubungan dengan dunia digital. Berarti memang dunia digital itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Apalagi saat ini kita berada di era pandemi, ya sudah masuk ke awal tahun kedua dari pandemi, dan memang media digital itu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita. Begitu ya. Jadi zaman sudah berubah nih. Yang dulu kita mau buka ruko, nah sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Ya, ruko-ruko sudah banyak yang tutup ya efek pandemi ini. Jadi mereka juga sudah beralih ke bisnis-bisnis digital pada umumnya. Lalu beberapa bisnis yang sudah jaya besar-besar ya di departemen store itu sudah mulai tutup ya. Jadi belakangan kita lihat sorry sebut merek ya, Giant ya mulai tutup di beberapa mall-mall Indonesia. Selanjutnya Matahari begitu. Selanjutnya juga ada beberapa fast food yang sudah mulai tutup begitu. Nah, fenomena ini kalau kita amati ini merupakan migrasi ya, migrasi kebiasaan. Jadi COVID ini memang punya dampak tinggi untuk kehidupan kita. Nah, di mana sekolah sudah mulai online, semuanya kita masuk ke dunia yang digitalisasi seperti itu, dan itu tidak bisa kita elakkan lagi. Jadi mau nggak mau harus. Nah, itu permasalahan di lapangan, kadang juga orang-orang yang usianya sudah tua begitu, mereka untuk tanggap atas teknologi itu masih sangat sulit sekali begitu ya. Jadi kita harus memang menggerakkan itu dari bawah. Jadi itulah yang menjadi tantangan untuk bisnis digitalisasi. Tapi saya yakin di sini banyak kaula muda yang menjadi ini ya peserta pada hari ini. Saya yakin memang bisnis digital itu merupakan bisnis yang paling tinggi digandrungi oleh kaula muda. Oke, ini saya akan memperlihatkan beberapa data ya. Ternyata di jagat dunia digital ya, Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan perkembangan digital paling cepat di Asia, khususnya di ASEAN seperti itu. Jadi kita itu perkembangan digitalnya sangat cepat sekali. Nah, kalau kita lihat di dunia, dari total populasi itu 7,85 miliar itu menggunakan internet seperti itu, dan juga paling banyak yang digunakan adalah mobile phone ya, khususnya smartphone. Baik kontennya itu mereka ingin mencari barang ataupun aktif di dunia media sosial dan lain-lain, smartphone itu merupakan yang paling sering digunakan oleh masyarakat di dunia, baik juga di Indonesia. Dan rata-rata di dunia itu menggunakan internet selama 6 jam per hari untuk mengakses internet dari berbagai perangkat dengan jumlah paling besar yaitu melalui smartphone. Nah, kita bisa baca di sini ternyata memang peluang digitalisasi itu banyak banget berasal dari smartphone ya teman-teman. Jadi itulah yang paling ringkas ya. Jadi kita nggak perlu buka laptop dulu untuk buka internet dan lain-lain, cukup menggunakan smartphone. Bahkan orang-orang yang ini ya gagap teknologi untuk komputerisasi itu mereka menggunakan smartphone dengan metode yang jauh lebih mudah, sekarang sudah sangat banyak sekali. Itu adalah peluang kita ya. Jadi banyaknya market potensial di sana, pengguna-pengguna smartphone itu merupakan peluang bisnis yang besar untuk kita. Kalau kita berbicara masalah peluang, kita akan lihat di sini ternyata ada beberapa kebiasaan dari sosial media ya. Jadi ini adalah perilaku dari orang-orang di dunia. Jadi kebanyakan orang-orang di dunia itu sebanyak 82,2% itu mereka sekarang lebih ke platform yang funny ya, atau kesenangan, entertain ya. Makanya kalau kita lihat kemajuan industri Korea Selatan sekarang ya, ada BTS ya sebagai boyband papan atas dunia begitu kan, pada saat pandemi itu mereka menjulang sukses sekali ya, bahkan harga sahamnya juga meningkat begitu. Mereka sudah mulai go public di tahun 2020 dan sahamnya habis terjual seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana dunia digital untuk mengakses konten-konten entertain itu menjadi peluang tinggi untuk kita, begitu ya. Selanjutnya saya akan coba memasuk jenis usaha digital yang bisa kita lakukan di berbagai skala. Nah, yang pertama, nah ini adalah startup. Ya, startup atau sebutan bagi pengusaha yang merintis bisnis di bidang digital. Ada banyak usaha yang bisa kita tawarkan seperti pembuatan website, software, aplikasi mobile, dan banyak lagi. Jadi bisnis startup ini ternyata merupakan bisnis yang mayoritas digandrungi oleh generasi muda di Indonesia. Ya, kenapa mereka menggandrungi bisnis startup itu? Kita akan lihat.
pembahasannya selanjutnya. Oke. Nah, berbicara masalah data seperti itu, kita lihat di sini ini adalah data startup ya. Jadi startup di Indonesia itu ternyata banjir pendanaan di masa pandemi. Begitu ya, ternyata tercatat 80 kali kesepakatan pendanaan di startup kuartal ketiga ya tahun 2020 dengan perkiraannya lebih dari 27 triliun. Kita lihat di kuartal pertama ada 23 kesepakatan dengan total 18,7 triliun. Baik itu sektornya bisa juga di pendidikan, begitu kita bisa lihat kalau pendidikan startup yang paling terkenal Ruang Guru ya. Lalu juga ada di fintech, sekarang fintech sangat berkembang ya, pinjam online begitu. Itu bisnis startup yang sedang marak-maraknya ya. Kalau kita buka YouTube banyak banget iklan untuk jual meminjam begitu ya. Jadi fintech ini juga sedang sangat berkembang ya. Lalu juga e-commerce ini apalagi ya. Apalagi Indonesia ini dikenal dengan konsumen yang konsumtif ya. Jadi kita suka ini impulsive buying atau pembelian secara tiba-tiba pada saat membuka suatu marketplace gitu ya. Makanya beberapa marketplace kita sekarang sudah di unicorn seperti itu. Nah, oke, kita juga bisa lihat ternyata pada saat pandemi itu sendiri, nah ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pedoman kita untuk membuka startup. Lalu pada kuartal kedua ternyata software, fintech, logistik, pendidikan dan e-commerce itu juga masih menjadi ini ya incaran dari para konsumen begitu, dan juga kecantikan, fintech, dan juga e-commerce. Jadi makin tinggi konsumen potensial itu akan berakibat kepada peningkatan pendanaan di dunia startup. Artinya kalau pendanaan tinggi kan banyak investor yang mau masuk ke startup kita ya untuk mengembangkan startup kita. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini adalah gajah-gajah dari startup yang ada di Indonesia ya. Kita lihat Gojek ini pelopor banget ya. Sekarang foundernya sudah jadi Mas Menteri ya. Selanjutnya ada Tokopedia ya. Ini juga jumlah kliknya sangat tinggi di Indonesia. Dan ada Traveloka. Nah, kalau Traveloka ini agak ini ya, awal-awal pandemi dia menurun, tapi lama-kelamaan kok makin meningkat di masa pandemi ini. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Traveloka? Ternyata Traveloka itu sekarang banyak dicari untuk isolasi mandiri, begitu ya. Banyak sekali orang-orang yang isolasi mandiri itu di hotel gitu. Jadi peningkatan pengunjung visitor di Traveloka itu juga relatif tinggi ya. Lalu OVO ya yang dia bekerja sama juga dengan Tokped dan di beberapa platform lain, Grab dan lain-lain ya, jadi dompet digital yang memang paling banyak digunakan di tahun 2021. Lalu ada juga sahabatnya Tokopedia yaitu Bukalapak, Shopee juga seperti itu, dan juga tidak lupa kalau kita membeli online ada JNT Express. Nah ini adalah gajah-gajahnya dari startup di Indonesia. Tapi jangan melihat yang gajah-gajah saja, kita lihat startup lokal karena startup gajah ini belum tentu foundernya orang Indonesia begitu ya. Kalau kita lihat startup lokal yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Ini ada beberapa startup yang saya tampilkan seperti Agenda Kota, itu layanan online membantu pengguna untuk mencari dan tidak melewatkan acara sekitar ya. Jadi ngelihat event ya. Kalau kita butuh event, kita bukanya startup digital ini. Begitu. Nah, ini salah satu ide kreatif untuk sebagai pencari event saja kita bisa menjadikan itu lahan bisnis gitu. Ada juga aplikasi jasa layanan terapis untuk ibu muda dan bayi serta keluhan selama kehamilan ya. Nah, ini banyak sekali dicari oleh ibu-ibu muda ya. Kenapa? Memang kebutuhan akan informasi bagi ibu-ibu muda sekarang itu sangat tinggi begitu. Jadi salah satunya adalah melalui startup digital seperti ini. Lalu kita bisa lihat juga di sini layanan online untuk bisnis UKM melalui penawaran saham berbasis equity crowdfunding. Ini juga berarti basis usahanya itu dia lebih ke arah ini ya, pendanaan seperti itu ya. Dan juga ada juga untuk agriculture ya, usaha investasi patungan itu juga bisa. Bantu ternak, investasi untuk memberdayakan ternak. Jadi kita membantu peternak, kita melakukan investasi, nanti usaha ternaknya akan diurusi oleh platform ini begitu untuk peternak-peternak. Jadi mereka juga tetap bisa survive di masa pandemi seperti ini, begitu ya teman-teman. Nah, ini banyak sekali event management, layanan untuk membuat undangan digital, lalu juga ini adalah aplikasi bahan pokok ya,
dan menggabungkan pasar tradisional dengan pembeli, itu jenisnya e-commerce, lalu juga ada marketplace untuk memasarkan produk-produk UKM di Indonesia. Ini banyak sekali. Jadi peluang kita untuk menjadi ini apa kita bilangnya agen dari usaha-usaha lain itu juga bisa kalau kita bisa membuat suatu startup. Nah, tapi jangan bingung, ternyata memang kalau kita ingin menekuni startup di Indonesia itu ada komunitasnya. Jadi namanya adalah 1000 Startup Digital gitu ya. Kita bisa gabung ke komunitas ini untuk belajar mengenai startup digital. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang startup digital, bagaimana kita merilisnya, programnya seperti apa, mungkin kalian bisa menghubungi 100 startup digital ini. Begitu ya. Ini juga PR saya karena beberapa UMKM di daerah itu agak sulit untuk bertransformasi menjadi startup digital. Makanya kita lagi penggerakan ini terus-menerus seperti itu. Nah, oke. Selain startup, kita juga bisa membuat blog ya, atau kita bilang itu istilahnya sebagai blogger atau artikel SEO. Begitu. Nah, sekarang banyak sekali blogger-blogger yang juga bermunculan. Tidak hanya mereka menawarkan tulisan-tulisan, tapi juga sekarang sudah mulai endorse dan lain-lain seperti itu, menawarkan review dan lain-lain. Ternyata itu juga bisa menjadi sebuah peluang usaha bagi kita. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk menulis atau membuat advertisement di dunia digital melalui blog gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu peluang bisnis bagi kita selain kita startup itu tadi ya. Hanya saja memang ini itu sangat fokus ke traffic pengunjung ya. Jadi untuk meraih traffic pengunjung yang tinggi itu kita harus berusaha keras tentunya teman-teman ya, meningkatkan followers dan lain-lain itu sangat penting sekali bagi kita yang ingin berusaha di bidang blog begitu ya. Nggak serta-merta kita buat blog, nawarin produk di situ nanti banyak pengunjung, nggak serta-merta seperti itu. Kita juga kan harus mencari ini ya, apa namanya, mitra gitu ya, mitra siapa yang akan iklan di blog kita seperti itu untuk menambahkan pundi-pundi penghasilan seperti itu. Nah, itu penting sekali. Lalu kalau yang butuh keahlian khusus, kita juga bisa melihat teman-teman yang dari IT ataupun sistem informasi atau desain grafis punya keahlian di sana, bisa juga menyediakan jasa desain grafis, membuat aplikasi mobile, jasa internet marketing, dan lain-lain. Jadi itu usaha-usaha yang dibilang model skill ya, model skill gitu. Jadi kita bisa membuat penawaran-penawaran itu bagi orang-orang yang membutuhkan. Contohnya seperti saya nih, saya tidak bisa desain grafis dan juga membuat aplikasi website. Maka saya kalau mau memasarkan produk saya butuh begitu ya. Ketika saya mau membuat toko online, maka saya butuh teman-teman yang punya kreativitas ini. Makanya jasa desain grafis, membuat aplikasi mobile yang saat ini sedang marak itu memang lagi tinggi-tingginya begitu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, kita kembali ke ini, menjadi YouTuber. Nah, sudah dibahas juga sama key opinion leader kita di awal ya, kalau memang saat ini tuh YouTuber tuh juga suka digandrungi. Bahkan saya juga suka nanya ya kalau sama anak-anak kecil ya, apa cita-citanya? Mau jadi kayak Atta Halilintar gitu ya, jadi YouTuber.